Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putrinda Desti, NIM B2406076, kelas A1, mahasiswi S1 Kebidanan Universitas Megabuana Palopo. Di sini saya akan menjelaskan tugas final dari dosen Ibu Rismawati SSTMKes dengan mata kuliah Pelayanan Kebidanan dalam Sistem Pelayanan Kesehatan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang prakonsepsi. Masa prakonsepsi adalah masa sebelum kehamilan. Langkah tertentu harus diambil sebelum konsepsi atau di awal kehamilan untuk memaksimalkan kesehatan. Selanjutnya, screening prakonsepsi adalah pemeriksaan kesehatan sebelum kehamilan untuk mengetahui risiko kesehatan calon ibu dan bayi serta manfaatnya dalam membantu persiapan kehamilan yang sehat. Selanjutnya yaitu persiapan prakonsepsi, yaitu saat nutrisi. Selanjutnya yaitu persiapan prakonsepsi, yaitu status nutrisi, kondisi medis, potensi penyakit genetik turunan, konsumsi rokok, alkohol, dan obat-obatan terlarang. Sebagian dari pemeriksaan prakonsepsi, Anda dan pasangan akan menjalani konsultasi lengkap, yaitu riwayat medis, tekanan darah, golongan darah, analisis berat badan, dan pemeriksaan payudara. Selanjutnya yaitu perawatan prakonsepsi adalah penyediaan intervensi kesehatan biomedis, perilaku dan sosial kepada wanita dan pasangan sebelum pembuahan terjadi. Asuhan prakonsepsi untuk mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan masalah kesehatan, kebiasaan gaya hidup, atau masalah sosial yang kurang baik. Selanjutnya saya akan membahas tentang pranikah, di mana kita harus membahas tentang pernikahan. Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang belum muhrim. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi dalam pernikahan, yaitu agama, kepribadian, umur, ekonomi, dan sosial. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang harus dipersiapkan sebelum menempuh pernikahan, yaitu kematangan moral, spiritual, atau pemahaman agama. Yang kedua yaitu kematangan fisik, yaitu sehat, badan. Yang ketiga yaitu kematangan psikis atau pengendalian diri dan tidak kekanak-kanakan. Yang keempat, kesiapan materi terutama bagi calon suami. Selanjutnya yaitu persiapan mental spiritual. Yang pertama yaitu tujuan menikah, mantapkan niat untuk menikah, membekali diri dengan pengetahuan agama, memahami hak dan kewajiban. Selanjutnya itu persiapan fisik, keadaan sempurna fisik, mental, dan sosial secara utuh dan tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan. Yang kedua yaitu kesehatan pasangan pranikah penting sekali. Idealnya tes kesehatan pranikah dilakukan 6 bulan sebelum menikah. Adapun pemeriksaan kesehatan pranikah yaitu darah rutin, analisa hemoglobin, golongan darah, gula darah sementara, pemeriksaan urin lengkap, pemeriksaan HbSAg, pemeriksaan FDRL, pemeriksaan TORCH, dan konseling pranikah. Adapun persiapan ekonomi yaitu persiapan materi secukupnya, kesiapan laki-laki untuk menghidupi keluarga. Adapun peran tenaga kesehatan yaitu yang pertama, memberikan pelayanan kesehatan dasar dan konseling pranikah. Yang kedua itu perlu memberdayakan mitra kerja. Khususnya bagi calon pengantin harus mengetahui tentang kesehatan diri dan pasangan, yaitu yang pertama kesehatan reproduksi, yang kedua kondisi penyakit yang dapat mengganggu kesehatan reproduksi seperti anemia, kekurangan gizi, infeksi menular seksual atau IMS termasuk HIV/AIDS. Yang ketiga pelayanan kontrasepsi atau KB. Selain itu, pernikahan yang ideal, kehidupan berkeluarga harus didasari rasa kasih sayang, saling menghargai dan menghormati pasangan. Selama pernikahan, pasangan yang harus mengendalikan ego, mengambil keputusan bersama, dan saling menghormati keputusan pasangan. Pernikahan harus terbebas dari
Satu, kekerasan fisik, misalnya memukul atau menjambak. Yang kedua, kekerasan psikis atau mengancam atau membentak. Yang ketiga, kekerasan seksual yang dimana memaksa atau menuntut berhubungan seksual. Yang keempat, penelantaran rumah tangga, misalnya tidak menafkahi istri atau keluarga. Selanjutnya itu eksploitasi, misalnya memanfaatkan atau memperbudak pasangan. Menjaga kesehatan, melakukan aktivitas fisik teratur. Kedua, makan makanan bergizi seimbang, cek kesehatan secara rutin, hindari rokok, nafsa, dan minuman beralkohol. Adapun perencanaan kehamilan, setiap kehamilan harus direncanakan, diinginkan, dan dijaga perkembangannya dengan baik. Setiap jatin harus dalam kondisi sehat dan terhindar dari penyakit ketika mempersiapkan kehamilan. Perlu diperhatikan bahwa usia jatim perempuan di bawah 20 tahun tunda kehamilan hingga berusia minimal 20 tahun. Yang kedua, bila jatim mempunyai gangguan kesehatan, maka harus mendapat pengobatan terlebih dahulu sebelum hamil. Dan para jatim harus menghindari kehamilan 4T atau 4 terlalu. Yang pertama, terlalu muda di bawah 21 tahun. Di bawah 20 tahun. Yang kedua, terlalu tua di atas 35 tahun. Yang ketiga, terlalu dekat jarak kehamilan atau kurang dari 2 tahun. Yang keempat, terlalu banyak anak atau lebih dari 3 anak. Terkhusus bagi jatin perempuan harus mengonsumsi makanan yang kaya zat besi seperti hati, daging sapi, sayuran berwarna hijau tua, kacang-kacangan, ikan, dan daging ayam. Serta jatin harus meminum obat tablet tambah darah 1 kali dalam 1 minggu. Adapun pemeriksaan yang dilakukan pada jatin yaitu adalah pemeriksaan lengkap, di mana pemeriksaan HB, urin, protein, serta HBsAg dan penyakit menular seksual lainnya. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.